kita observasi karena sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademis. Mungkin yang sebagai tugas saya sebagai CGP melakukan supervisi akademis, dan kita sudah melewati yang pertama adalah kegiatan observasi. Waktu itu kita sudah diskusi tentang LPP yang berdiferensiasi. Kemudian kita lakukan kegiatan supervisi, saya masuk ke kelas Bu Ismi dan kita sudah melakukan proses kegiatan. Saya sudah menyaksikan kegiatan Bu Ismi dari awal sampai akhir. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 waktu itu ya? 11 ya, di kelas 11 IPS 3. Iya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan atau sudah Bu Ismi lakukan di dalam kelas, itu kan kemarin pembelajarannya terkait dengan diferensiasi gitu ya. Kira-kira menurut Bu Ismi apa yang ingin Ibu capai kemarin sudah terlaksana atau belum dari tujuan pembelajarannya? Baik, berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, jadi untuk kelas 11 IPS 3 ini ada beberapa hal yang ingin dicapai, seperti terdefinisi proses itu ya, proses sendiri. Kalau dari proses pembelajaran yang saya laksanakan itu saya akuin mungkin masih kurang ya, tapi saya mencoba menerapkan dari diferensi proses ini. Kenapa saya saya katakan belum gitu ya Bu ya, karena saya ada kesulitan berkaitan dengan pemetaan kemampuan peserta didik ini. Jadi mungkin bantuan, saran, juga arahan mungkin dari Bu Eva itu sendiri, bagaimana nih kira-kira proses pemetaan siswa yang tepat itu seperti apa, sehingga ketika proses pelaksanaan pembelajaran itu saya bisa menyesuaikan gitu, kira-kira pembelajaran yang tepat yang memang sesuai dan tercapai dan tertuju gitu pada setiap peserta didiknya, karena memang berbeda-beda begitu ya Bu. Nah, kemudian ada beberapa hal terkendala juga, yaitu soal waktu Ibu. Itu karena kan kita sendiri Bu ya, untuk PPKN itu kan kita ada 45 menit 1 jamnya, dan PPKN di SM itu kan 2 jam, jadi cuma 90 menit. Jujur saja kan kita ketika proses masuk kelas, setting perangkat dan sebagainya itu kan sudah memakan waktu gitu kan. Nah, ketika kita sudah rencana nih pembelajaran akan seperti ini gitu. Namun memang pada realisasinya pelaksanaannya kurang gitu, sehingga harapan saya misalkan tersampaikan ke masing-masing peserta didik itu ternyata kurang waktunya gitu, sehingga bagi saya rasa itu masih masih proses gitu ya Bu, masih belum, sehingga saya pun harus ya pintar-pintar mengelola waktu, memanajemen lagi, kemudian tadi belajar lagi untuk memetakan ya kemampuan dan kompetensi peserta didik khususnya yang di kelas 11 ini gitu. Kalau untuk diferensi produk, karena kemarin dalam proses pembelajaran itu kan saya menggunakan modelnya PBL gitu. Saya mungkin untuk diferensi produk memang belum tercapai, karena memang kan mereka menganalisis sebuah masalah yang dimana masalah yang waktu itu saya sampaikan itu adalah materi tentang sistem peradilan di Indonesia gitu. Jadi memang kegiatannya mendiskusikan sebuah masalah kemudian mempresentasikan. Nah, mungkin untuk di pertemuan selanjutnya gitu, seandainya mungkin diberi kesempatan untuk mencapai tujuan pembelajaran berdiferensi produk, saya akan menerapkan model pembelajaran yang lain, yaitu project based learning, di mana di sini membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk membuat sebuah produk, menghasilkan sebuah produk, dan tentunya nanti produk-produk ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Seperti itu kan kita lihat ya, banyak media-media yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk menghasilkan sebuah produk kan. Jadi nanti saya memberikan kebebasan mereka untuk membuat produk yang mungkin dalam bentuk video, gambar, infografis dan sebagainya, tentunya dengan tema dan instruksi penugasan yang sama. Oke, ini udah luar biasa ya. Berarti udah tahu tujuan pembelajaran dan itu udah sebenarnya tercapai. Hanya mungkin ketika proses gitu ya. Tadi saya menggarisbawahi terkait pemetaan nih, betul. Supaya enak kita ngajarnya, anak juga belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kira-kira Bu Ismi pernah kepikiran nggak memetakannya tuh kayak apa sih gitu? Kalau proses pemetaannya ya, mungkin kalau saya melihat pertama kan kalau saya ya mungkin ya Bu ya, kalau saya jadi di awal tuh biasanya saya melakukan tes diagnostik dulu ya Bu ya. Jadi untuk melihat kira-kira dari segi pengetahuan ya, kemampuan
tes diagnostis ini kalau saya sih pengennya gini, ada beberapa sesi gitu Bu. Jadi mungkin di sesi pengetahuannya, sesi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman bacaan dia, literasi. Oh ternyata anak ini adalah tipikal belajar yang senang membaca, senang menganalisis, misalkan seperti itu. Terus kemudian itu kita lihat dari hasil tesnya itu. Nah itu kan dari satu sisi Bu. Nah mungkin untuk di sisi yang lain, apakah bisa ya Bu tes diagnostik itu dilakukan mungkin kita dengan menampilkan sebuah gambar gitu, nanti kita minta anak peserta didiknya tuh untuk menganalisis, kemudian menyampaikan kembali seperti itu, atau mungkin juga dalam bentuk gerakan-gerakan yang mungkin bisa dipahami peserta didik seperti itu. Jadi untuk mengetahui nih anak siswa ini atau peserta didik ini gaya pembelajarannya lebih kemana gitu, apakah audiovisual atau visual saja atau mungkin kinestetik dan lain sebagainya. Jadi Bu Ismi udah paham ya, artinya tadi sudah menyampaikan bisa melakukan itu gitu, untuk tes diagnostik, kemudian menampilkan gambar untuk menentukan apakah anak ini visual atau audiovisual, kayak gitu kan. Nah itu udah luar biasa nih Bu Ismi, artinya Bu Ismi sudah ketemu jalan keluar untuk kemudian supaya nanti diferensiasi prosesnya itu berjalan dengan baik. Memang kita butuh waktu untuk melakukan pemetaan itu, betul. Gitu ya, supaya nanti hasil pembelajarannya juga bisa maksimal. Karena kan tidak semua anak itu kalau kita kasih seragam sama semua, mereka semua tanya video, nggak semua anak itu apa sih gitu kan, malas ngelihatnya. Mungkin yang dia senang baca, dia akan lebih tertarik ketika dia membaca, gitu kan. Karena kemarin waktu saat pembelajaran sebetulnya sudah banyak media yang digunakan. Bu Ismi pakai Padlet, pakai Quizzes, pakai video, gitu kan. Itu kontennya sebenarnya sudah masuk dalam beberapa dimensi yang berbeda, gitu ya. Hanya untuk kemudian mengelompokkan minat anak itu yang belum begitu terlihat gitu. Tapi dari apa yang tadi Bu Ismi sampaikan, sudah ada nih cara yang bisa diambil oleh Bu Ismi untuk kemudian melakukan pemetaan terhadap siswa, gitu ya. Kayaknya sudah bisa, mungkin nanti tinggal menentukan waktu untuk melakukan pemetaan itu, gitu ya. Apakah di awal semester, gitu ya, supaya pembelajarannya ini kan semester ini udah akhir nih. Mungkin nanti di awal semester 2 Bu Ismi bisa coba untuk melakukan pemetaan, melakukan tes diagnostik seperti yang tadi mungkin Bu Ismi sampaikan, seperti itu. Nah, oke, kemudian tadi yang kedua terkait waktu ya. Nah waktu itu memang mungkin kendala juga dihadapi oleh banyak guru gitu ya, terkait dengan waktu. Nah menurut Bu Ismi nih, manajemen waktu yang efektif supaya aman, menurut Bu Ismi gimana nih kira-kira supaya nanti Bu Ismi nggak masalah lagi dengan waktu? Waktu proses pembelajaran ya Bu ya. Sebenarnya yang paling tepat ya memang yang paling penting kan kita membuat perangkat pembelajaran dulu ya. Dan di sini sebenarnya kita sudah merencanakan gitu kan. Nah, ya benar-benar mengefisiensi waktu. Mungkin kita benar-benar membagi kegiatan pembelajaran itu kan dari pendahuluan dulu, karena kan memang saya total itu kan berarti 2 jam pembelajaran terdiri dari 90 menit. Artinya coba mengefisiensi waktu dengan membagi-bagi terlebih dahulu, misal 15 menit itu cukup untuk pendahuluannya gitu. Kemudian 60 menitnya bisa kita gunakan sebagai kegiatan inti, dan 15 menit kemudian itu bisa kita gunakan untuk kegiatan penutupnya seperti itu. Tapi mungkin kalau ternyata memang pada realisasinya kurang gitu kan, nanti mungkin bagi lagi, jadi pembukanya cukuplah 10 menit nanti kegiatan itu. Jadi tergantung konteks atau konten pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik atau mungkin tujuan pembelajaran yang diharapkan, kan seperti itu ya Bu ya. Nah jadi itu sih Bu kalau saya. Nah tadi Ibu bicara tentang tujuan pembelajaran. Nah itu nanti bisa dengan dihubungkan dengan waktu. Artinya kan tujuan belajar itu kan ada banyak tuh. Nah nanti kalau misalnya dihubungkan dengan waktu yang tersedia, nah kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apakah tujuannya buat seperti apa sehingga nanti kan tujuan kadang-kadang kita buat banyak sekali, padahal kita punya tenggang waktu yang terbatas gitu. Nah mungkin nanti apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Ya berarti kayak menggabungkan ini ya Bu, maksudnya menugaskan atau kita memberikan instruksi masa pembelajaran di mana dalam satu konteks pembelajaran itu tercakup untuk beberapa tujuan mata pelajaran gitu. Jadi misalkan satu kegiatan ya Bu ya, artinya dalam satu kegiatan yang dilaksanakan peserta didik bisa tercapai beberapa tujuan pembelajaran gitu ya. Nah
lagi jawabannya. Iya, iya, Jadi iya. tujuannya tidak perlu kita rinci satu persatu sehingga nanti kita termasalah dengan waktu. Iya. Nah, ketika kita tahu waktunya terbatas, tapi dalam satu konteks kegiatan itu tiga tujuan bisa tercapai sekaligus. Mungkin seperti itu. Ini udah luar biasa Bu Ismi. Satu lagi ya terkait diferensiasi produk ya. Tadi Bu Ismi sudah sampai bilang di awal bahwa akan melakukan project based learning. Iya. Gitu. Apa sih yang ada dalam bayangan Bu Ismi terkait diferensiasi produk? Kalau yang terbayangkan berkaitan diferensiasi produk, saya sih jadi begini, kita sebagai guru ya kan, kita menerapkan pembelajaran merdeka seperti itu ya. Coba walaupun mungkin di sini kan kurikulumnya 2012 gitu ya Bu. Nah, jadi saya memberikan kesempatan kepada peserta didik gitu untuk peserta didik bisa menguasai atau menyelesaikan tugas berdasarkan kemampuan atau kesanggupan dari peserta didik melalui aplikasi yang mereka bisa. Karena kan kita tahu ya Bu, mungkin ada peserta didik yang dia bisa menggunakan dengan Canva, ada yang peserta didik ternyata lebih jago dalam membuat video, ada peserta didik yang ternyata lebih bagus dalam menyampaikan presentasi misalkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya diferensi produk ini adanya keberagaman ya dalam produk yang dibuat oleh peserta didik, namun instruksi tugas yang disampaikan oleh guru sama gitu. Jadi mereka bervariasi hasil produk yang dibuat seperti itu. Iya, jadi hasil atau produk yang dibuat itu bervariasi, tapi tujuan pembelajaran tercapai semua. Iya, tercapai. Ya, jadi dengan satu tujuan pembelajaran, kemudian produknya tadi Bisi mengatakan ada bisa mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda mereka gunakan seperti itu. Kayaknya udah ini ya udah paham dengan permasalahan, karena tadi kan Wismi mempermasalahkan pertama terkait dengan minat. Tadi sudah terjawab dengan melakukan tes diagnostik, kemudian ketika bicara manajemen waktu bisa dirapikan dengan menyederhanakan tujuan gitu. Kayaknya udah bisa menemukan solusi sendiri ya terhadap permasalahan dihadapi. Hanya memang mungkin tindak lanjut nih Bu Ismi. Artinya dari apa yang sudah tadi kita diskusikan, tindak lanjut mungkin langkah awal yang harus dilakukan itu apa kira-kira? Langkah awal, jadi saya benar-benar yang pertama ya memetakan peserta didik terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan atau gaya belajar peserta didik. Terus kemudian tujuan pembelajarannya Bu, jadi artinya di sini dari tujuan pembelajaran tersebut harapannya sih kemudian kita bisa menyamakan gitu kan tujuan pembelajaran, atau misalkan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian nanti dalam langkah-langkah pembelajarannya itu kita memberikan penugasan atau kemudian menyampaikan pembelajaran di mana dalam satu kegiatan itu bisa tercapai beberapa tujuan pembelajaran. Oke, berarti udah ketemu ya solusinya. Iya, Jadi tadi ada masalah yang dihadapi, ada 3 item. Kemudian dari tadi Bu Esmi mengungkapkan sebenarnya bisa menjawab sendiri gitu ya. Artinya solusinya kayak gini nih gitu kan. Dan tinggal dieksekusi aja. Itu mungkin semester depan bisa diperbaiki ya. Jadi mungkin dari LPP-nya dan sebagainya. Nanti kita ada waktu lagi mungkin untuk diskusi biar kita bisa lihat kemajuan kelas, dan mungkin anak-anak kita nanti bisa lebih nyaman belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, tapi tetap pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sesuai dengan kurikulum. Oke Bu Ismi, gimana? Apa diskusinya, apa masih ada yang ingin Saya rasa cukup gitu. Mungkin di sini saya juga mendapat banyak masukan nih dari Bu Eva mungkin gitu. Jadi harapannya terima kasih atas bimbingannya gitu. Mungkin kedepannya mohon masukan saran-sarannya buat proses pembelajaran saya gitu aja. Oke, baik Bu Ismi. Sebenarnya ini Bu Ismi sendiri yang menemukan jawaban gitu. dari permasalahan yang dihadapi. Makanya tadi ternyata Bu Ismi bisa memecahkan masalah. Hanya memang kita butuh diskusi supaya ada penguatan. Apa yang kita lakukan itu bisa kita realisasikan dengan baik. Kalau kita tidak diskusi mungkin agak lambat ya. Kita merealisasikan perubahan yang ingin kita lakukan di dalam kelas kita. Terima kasih Bu Ismi. Sama-sama Bu Ya, supervisi kita sudah selesai dan mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita di kelas. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Eva. Terima kasih.